Baiklah teman-teman, kita latihan lagi soal-soal penalaran umum, yakni topiknya berkaitan dengan soal yang ditanyakan, ada sebuah informasi dan kalian diminta memutuskan apakah dari pernyataan di option jawabannya itu pasti benar ataukah pasti salah gitu ya. Jadi ada pertanyaan model yang dimana dari informasi bacaan kalian diminta menentukan mana informasi yang pasti benar dan mana informasi yang pasti salah. Disclaimer bahwa soal yang kita sajikan ini kita ambil langsung dari berbagai buku ya, dari beberapa sumber termasuk yang ada di simulasi UTBK 2024. Kita ingatkan bahwa silahkan kalian simak soal-soal yang ada di simulasi yang dirilis oleh Kemendikbud, model-model soal yang kira-kira di situ ditampilkan punya potensi besar untuk keluar lagi. Jadi kalau di simulasinya itu dibahas, maka silahkan cek soal-soal di tahun kemarin apakah ada yang mirip. Kalau mirip silahkan pelajari model semacam itu karena harusnya tahun ini keluar juga. Jadi itu patut untuk dicatat teman-teman. Oke, coba kita langsung saja ke latihan soal di penalaran umum. Latihan soal yang pertama, ini pertanyaannya adalah berdasarkan informasi tersebut manakah pernyataan berikut yang pasti benar. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan berkaitan bacaan, saran kita kalian baca dulu pertanyaannya apa yang diminta, baru kemudian tentukan apakah perlu membaca seutuhnya ataukah tidak perlu. Karena waktu pengerjaan terbatas, maka kalian harus menyimak apa itu yang diinginkan, kemudian perlukah membaca bacaan yang ada. Kalau bacaannya banyak, kemudian pertanyaannya sederhana, mungkin pertanyaannya diminta di paragraf kedua misalnya, ya tentu kalian tidak perlu membaca keseluruhannya. Jadi perlu dilatih skill membaca cepat dalam soal-soal TPS dan perlu juga kalian punya pemahaman untuk meringkas secara cepat dari bacaan yang telah kalian baca. Itu skill untuk bisa mengerjakan soal dalam waktu yang relatif singkat. Kita langsung coba baca dari bacaannya. Kadar gula yang tinggi dalam darah dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi rujukannya adalah informasi yang ada di dalam sini. Ketika tidak disebutkan dalam bacaan, maka itu bisa jadi bukan jawaban yang diinginkan. Jadi kalian harus merujuknya tetap pada bacaan, bukan pada informasi atau pengetahuan di luar bacaan yang mungkin kalian tahu, tetapi itu tidak diklaim, dideklar, tidak dijelaskan dalam bacaan, maka jangan itu kemudian dijadikan sebagai penarikan kesimpulan untuk memilih opsi itu sebagai jawaban yang benar gitu ya. Oke, kita baca opsinya. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Jadi rangkumannya di sini adalah kadar gula tinggi itu meningkatkan penyakit kardiovaskuler, mencegahnya gimana? Yakni dengan diet karbohidrat. Sementara di opsi A menyatakan bahwa diet karbohidrat meningkatkan kadar gula darah. Jadi ini bertentangan dengan bacaan. Makanya ini bukan opsi yang pasti benar, tapi opsi yang pasti salah karena bertentangan. Kemudian opsi yang B, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Ini diet ini untuk menurunkan. Diet itu berarti mengurangi karbohidrat. Kalau konsumsi karbohidrat berarti increase atau menaikkan kadar gula darah. Jadi ini bertentangan juga. Resiko penyakit kardiovaskuler berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Jadi di sini disarankan memang bahwa untuk menurunkan kadar gula itu disarankan untuk diet
karbohidrat. Kalau kadar gulanya itu rendah, maka resiko penyakit kardiovaskulernya juga rendah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, ini sesuai ya. Kita baca opsi selanjutnya. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki resiko penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang E, yang D ini tidak bisa dipastikan ya. Kemudian yang E, peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler terjadi karena penerapan diet karbohidrat. Tidak ya, ini bertentangan dengan bacaan. Jadi yang sesuai adalah resiko penyakit kardiovaskuler berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Jadi logikanya saling nyambung. Kadar gula darah turun gara-gara diet karbohidrat, maka kalau kadar gula darahnya turun, resiko penyakit kardiovaskulernya juga berkurang. Next. Pertanyaan kedua, berdasarkan informasi tersebut di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Pasti salah itu punya kecenderungan bertentangan dengan bacaan, atau mungkin kita bisa menyimpulkan dari bacaan ini bahwa statement itu salah, gitu ya. Kita baca. Buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberi manfaat. Buah bit banyak manfaatnya karena memiliki kalori yang rendah ya. Namun buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengkonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Untuk itu jika memiliki batu ginjal sebaiknya kita tidak mengkonsumsi buah bit secara berlebihan. Oke, yang pasti salah dari bacaan ini adalah buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah. Jadi ini sesuai dengan di sini ya, karena memberi manfaat dan memiliki kalori yang rendah. Ini ada di dalam bacaan, benar. Kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Oke, secara berlebihan bisa menyebabkan. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Di dalam bacaan tidak disebutkan, berarti ini tidak disebutkan, tidak tahu. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan. Konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Di sini disebutkan kalau berlebihan bisa sekresi oksalat, bisa pembentukan batu ginjal. Batu ginjal ini adalah gangguan kesehatan. Jadi yang D ini pasti salah, gitu ya, pasti salah. Kemudian yang E, walaupun dapat menyebabkan batu ginjal, buah bit tidak akan mengganggu pencernaan. Jadi ini kayak yang C, tidak ada dalam bacaan sehingga tidak bisa diambil kesimpulan. Sehingga yang benar adalah yang D, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga pasti benar lagi ya. Kita baca. Sedikitnya lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ini premisnya. Kemudian salah satu upaya memperbanyak lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan program pelatihan wirausaha. Jadi program pelatihan wirausaha ini solusinya, program pelatihan wirausaha tanpa modal. Angka pengangguran dapat menurun jika banyak terdapat lapangan pekerjaan. Ya jelas, sejak lama itu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi kita cari kesesuaian dari bacaannya. A. Pelatihan wirausaha tanpa modal dapat meningkatkan angka pengangguran di suatu negara. Ya tidak dong, ini pertentangan ya, ini pasti salah. Suatu negara memiliki angka pengangguran tinggi karena melakukan pelatihan wirausaha tanpa modal. Tidak dong, wirausaha tanpa modal ini solusi kok ya. Negara yang memiliki sedikit lapangan pekerjaan memiliki program pelatihan wirausaha tanpa modal. Ini belum tentu juga ya. Negara yang tidak melakukan program pelatihan wirausaha tanpa modal memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Ini salah atau tidak bisa ditentukan. Penurunan tingkat pengangguran suatu negara dapat dilakukan dengan pelatihan wirausaha tanpa modal. Nah, yang paling sesuai dengan bacaan adalah yang E, karena di sini disebutkan salah satu upaya memperbanyak lapangan pekerjaan adalah dengan pelatihan wirausaha tanpa modal. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut. Ini pertanyaannya yang pasti salah lagi. Buah durian banyak disukai masyarakat negara Konoha. Selain karena rasanya yang enak, kandungan gizinya juga tinggi.
Namun durian juga dapat memicu reaksi alergi. Ada reaksi alerginya pada orang dengan kondisi tertentu. Mengkonsumsi durian terlalu banyak juga dapat menyebabkan mual dan muntah karena kandungan sulfur di dalamnya. Berdasarkan informasi ini, yang pasti salah adalah A. Buah durian menjadi buah kebanggaan masyarakat di negara Konoha. Bisa dikatakan sesuai ya. Kandungan gizi yang ada di dalam buah durian dapat mendukung sistem imun tubuh. Bisa jadi. Konsumsi buah durian tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Ini bisa menyebabkan ya. Jadi ini yang pasti salah, yang C. Kemudian yang D, konsumsi buah durian yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ini tidak disebutkan, tapi bisa dikatakan iya karena mual dan muntah. Ya, mual dan muntah ini ya bisa gangguan pencernaan, ya bisa lainnya. Kemudian meskipun menyebabkan mual, konsumsi buah durian dapat melancarkan sistem pencernaan. Ini tidak bisa disimpulkan, ini juga tidak bisa disimpulkan. Yang pasti salah ialah yang C. Oke, lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kendaraan transportasi online makin banyak jumlahnya saat ini karena dirasakan lebih murah dalam memberikan tarif, ya. Tarifnya murah sehingga yang makai banyak. Selain itu, respon yang cepat membuat perjalanan menjadi lebih singkat dan waktu perjalanan dapat diprediksi. Akan tetapi banyaknya kendaraan transportasi online menimbulkan kepadatan jalan raya sehingga kemacetan tidak dapat dihindarkan. Manakah yang pasti benar? Kemacetan di jalan raya terjadi karena tarif transportasi online yang murah. Ini tidak pasti ya, tidak pasti. Semua orang yang menggunakan transportasi online tiba di tujuan tepat waktu. Juga tidak pasti. Mode transportasi lain memberikan tarif yang lebih mahal. Ini tidak pasti juga. Tarif yang lebih mahal tidak disebutkan di sini, gitu ya. Ada kecenderungan transportasi online lebih murah kan, gitu ya. Tapi bukan berarti mode transportasi lain itu pasti lebih mahal, tak pasti. Waktu perjalanan mode transportasi lain tidak dapat diprediksi. Ya belum tentu. Kalau memang sudah jadi langganan ya bisa diprediksi kan gitu. Jadi ini juga tak pasti. Berarti jawabannya yang E ya. Beberapa permasalahan lalu lintas terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan transportasi online. Ini berdasarkan kesimpulannya di sini. Banyaknya kendaraan transportasi online dapat menimbulkan kepadatan jalan raya sehingga kemacetan tidak dapat dihindarkan. Jadi permasalahan lalu lintas di sini kemacetan bisa terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan transportasi online. Jadi yang pasti benar itu yang E. Untuk soal ini agak sulit ya. Oke, lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, Gili Dasami, NTT. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo disebut dengan nama ora. Komodo adalah salah satu jenis hewan reptil purba yang termasuk spesies kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Komodo juga memiliki sebutan lain yakni biawak Komodo, atau masyarakat internasional sering menyebutnya dengan panggilan Komodo Dragon. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya dan sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm yang kerap diganti. Mana yang pasti salah gitu ya. Orang NTT menyebut komodo dengan sebutan ora. Ini betul ya, ini ora ya. Lalu wisatawan dari luar negeri sering menyebut komodo dengan sebutan Komodo Dragon. Ini juga ada di dalam bacaan ya. Masyarakat internasional sering menyebutnya dengan panggilan Komodo Dragon. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan lehernya. Di sini apa? Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Jadi ini salah, statement ini salah ya. Yang pasti salah kayaknya C. Kemudian yang D, beberapa taman nasional di Amerika Serikat dan Inggris telah memiliki komodo sebagai salah satu hewan koleksi. Ini tidak bisa ditentukan. Kemudian komodo yang paling langka di Indonesia adalah yang berwarna coklat. Tidak ada dalam bacaan. Jadi yang pasti salah ialah yang C.
komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan lehernya. Sama panjangnya dengan badannya, bukan leher gitu ya. Oke, ini pasti benar yang mana coba gitu ya. Makan pagi adalah kegiatan yang penting untuk memulai aktivitas. Susu adalah salah satu minuman yang dapat dikonsumsi saat makan pagi. Protein dan lemak yang terkandung dalam segelas susu dapat memenuhi 20% kebutuhan energi dalam sehari. Oleh karena itu, orang yang minum susu di pagi hari lebih siap beraktivitas daripada orang yang tidak minum susu. Manakah yang pasti benar? Protein dan lemak dibutuhkan tubuh untuk memulai hari. Tidak juga ya, konsepnya tidak seperti ini dalam bacaan. Sebagian orang yang lebih siap beraktivitas adalah orang yang makan pagi. Di sini dikatakan adalah orang yang minum susu di pagi hari lebih siap beraktivitas. Jadi susu ya, bukan makan pagi. Makan pagi itu kan ya bisa tidak susu kan gitu. Sebagian orang yang minum susu saat makan pagi agar lebih siap beraktivitas. Gimana? Coba. Konsumsi protein dan lemak dapat mencukupi 20% kebutuhan energi dalam sehari. Di sini konsumsi protein dan lemak yang terkandung dalam segelas susu. Jadi ini juga coba nanti. Kemudian orang akan memiliki energi sepanjang hari jika minum segelas susu. Tidak ya, ini hanya 20% oh ya. Jadi yang E juga salah. Coba ini antara C dan D ya. Sebagian orang yang minum susu saat makan pagi agar lebih siap beraktivitas. Tentu motifnya enggak seperti ini ya, harusnya ini juga enggak secara spesifik ada di bacaan ya. Jadi yang lebih mendekati adalah yang D, di mana konsumsi protein dan lemak dalam susu dapat mencukupi 20% kebutuhan energi dalam sehari itu ya. Kita pilih yang D aja. Nah, itu ya teman-teman latihan kita. Nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Masih belajar ya, kalau salah ya wajar gitu ya. Tapi ini materi yang keluar di tahun 2023 dan punya kecenderungan keluar lagi di tahun 2024. Ada pola yang kira-kira harus kalian pahami, bagaimana kemudian menelaahnya ya. Kalau pasti benar itu pasti ada di bacaan, kalau pasti salah berarti bertentangan dengan bacaan. Kalau kira-kira tidak ada dalam bacaan, jangan disimpulkan sendiri, karena ini patokannya di dalam bacaan. Meskipun di kepala kalian yang tidak dibahas di dalam bacaan itu statementnya mungkin benar, tetapi jangan kemudian itu dijadikan sebagai jawaban yang pasti benar, karena yang diminta ialah berdasarkan informasi tersebut, berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Jangan mengadakan informasi lain di luar bacaan. Sekian, semoga video ini sedikit membuat kita belajar lebih jauh berkaitan dengan materi penalaran umum.